Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry Saputra, jurusan Teknik Mesin dari Universitas Mercubuana, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview salah satu jurnal internasional yang berhubungan dengan korosi. Jurnal yang akan saya review pada kali ini berjudul Cardiospermum halicacabum leaves extract as a green corrosion inhibitor for mild steel in simulated oil well water medium. Jurnal ini dibuat oleh Kavita, Benita Serin, dan Rajendra yang berasal dari St. Anthony College, India. Latar belakang dari penelitian atau jurnal ini adalah yang pertama adalah industri perminyakan yang membutuhkan pipa yang tahan terhadap karat. Yang berikutnya, inhibitor yang digunakan dalam penghambatan korosi, senyawa kimia dan logam menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga dibutuhkan inhibitor yang ramah terhadap lingkungan. Banyak tumbuhan ciplukan yang ada di negara tropis, salah satunya di India dan Indonesia, yang bisa dimanfaatkan sebagai inhibitor organik. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian jurnal ini adalah inhibitor korosi merupakan suatu zat yang bisa ditambahkan dalam konsentrasi kecil ke suatu lingkungan agar mengurangi laju korosi suatu logam yang terpapar di lingkungan tersebut. Yang kedua, korosi inhibitor yang ada saat ini bersifat racun dan berbahaya bagi lingkungan, sehingga sulit ditangani atau dibuang, atau dalam penanganan limbahnya cukup sulit. Banyak inhibitor yang mempunyai sifat anti korosi yang sangat baik dan memiliki kandungan sintetik yang baik, tapi bersifat toksik bagi manusia ataupun bagi lingkungan. Inhibitor alami dapat diperbaharui dan ketersediaannya di alam cukup banyak. Yang berikutnya, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama untuk mendapatkan inhibitor alami dari daun Cardiospermum halicacabum atau daun ciplukan, lebih terkenalnya di Indonesia. Yang kedua, mengetahui laju perlambatan korosi menggunakan inhibitor dari daun ciplukan. Yang berikutnya, menjaga ekologi lingkungan dengan menggunakan inhibitor alami, karena inhibitor yang ada saat ini pengolahan limbahnya cukup sulit dan termasuk timbal berat atau logam berat. Dalam penelitian jurnal ini, kita menggunakan metode penelitian eksperimental dengan 4 percobaan yang dilakukan. Langkah-langkah dalam pengambilan data atau mempersiapkan penelitian ini adalah yang pertama adalah mempersiapkan inhibitor. Hal ini dengan melakukan ekstraksi daun ciplukan dengan metode ekstraksi solhead. Disimpan semalam dalam lemari pendingin. Berikutnya, mempersiapkan simulasi air sumur. Jadi air sumur 100 ml ditambahkan dengan natrium klorida 3,5 gram, kalsium klorida 0,305 gram, magnesium klorida 0,186 gram, dan sebelum percobaan atau sesaat sebelum percobaan ditambah natrium sulfida 0,067 gram dan asam klorida pekat 0,4 mg. Selanjutnya kita mempersiapkan material atau baja ringan yang akan kita jadikan spesimen dengan ukuran 1 x 4 x 2 cm kubik dengan kandungannya karbon 0,02%. Berikutnya kita mulai melakukan langkah pengambilan data. Dalam pengambilan data ini ada 4 metode atau 4 cara yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode yang digunakan adalah metode weight loss method. Weight loss method merupakan teknik non-elektrokimia
untuk menentukan laju korosi dan efisiensi penghambatan oleh inhibitor daun ciplukan. Dari penelitian ini diperoleh data seperti tabel yang bisa dilihat dalam presentasi ini. Dari tabel di atas dapat kita lihat semakin tinggi konsentrasi inhibitor daun ciplukan, efisiensi inhibitor meningkat dan laju korosi berkurang. Efisiensi penghambatan maksimum dari 99% dicapai oleh bajaringan ketika direndam dalam ekstrak daun ciplukan dengan konsentrasi 10%. Pembentukan lapisan tipis molekul inhibitor dapat dilihat dengan pengamatan mikroskop. Jadi di bajaringan itu dilihat dengan mikroskop terlihat lapisan inhibitor yang bisa melindungi besi dari karat. Yang kedua adalah metode pengambilan data yang digunakan adalah metode electrochemical. Metode studi polarisasi ini digunakan dengan bajaringan direndam dalam air tanah. Biasa potensi korosi adalah 831 MV. Ketika 10% ekstrak inhibitor daun ciplukan ditambah, potensi korosi bergeser ke sisi anodik 818 MV. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi anodik dikendalikan secara dominan. Hal ini menunjukkan juga bahwa inhibitor dari daun ciplukan berperilaku sebagai inhibitor campuran yang mengendalikan reaksi anodik dan reaksi katodik pada tingkat yang sama dan membentuk lapisan pelindung. Di bawah ini atau di presentasi saya ini ditampilkan tabel penelitian bajaringan ditaruh air dengan konsentrasi inhibitor daun ciplukan yang berbeda-beda. Yang berikutnya, metode ketiga yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode FITR spektra. Metode ini digunakan untuk menganalisis lapisan pelindung yang terbentuk pada permukaan logam. Langkah dalam penelitian ini adalah beberapa tetes ekstrak daun ciplukan dikeringkan di atas kaca. Wujud padat ekstraksi diperoleh, selanjutnya pola FITR-nya direkam dan ditunjukkan pada gambar seperti di presentasi saya di bawah ini. Dari grafik di atas, kita dapat memperoleh hasil. Yang pertama, pita lebar muncul di 3,42879 cm dikaitkan dengan gugus OH. Pita yang teramati pada 29,3080 cm menunjukkan regangan CH alifatik. Puncak pada 163371 cm menunjukkan adanya C sama dengan O dan kelompok cincin aromatik. Puncak pada 1406,71 cm ditetapkan untuk frekuensi peregangan. Pita 1249,05 cm menunjukkan ada gugusan CO. Dengan demikian, struktur komponen utama aktif ekstrak daun ciplukan yaitu tricyclo dan apigenin sulfat yang memiliki sifat pelindung terhadap korosi. Metode terakhir yang digunakan adalah metode SEM atau scanning elektromikroskopi. Konsepnya sama seperti penggunaan mikroskop. Jadi kita akan memeriksa struktur morfologi permukaan spesimen baja yang sudah direndam di air sumur dengan dicampurkan inhibitor dengan persentase yang berbeda-beda. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan permukaannya dengan mikroskop dan pembesaran 3000 kali. Gambar pembesaran benda uji baja yang direndam dalam air sumur selama 1 hari ditunjukkan seperti gambar yang ada di presentasi. Ada 3 gambar. Yang A adalah gambar SEM baja ringan dipoles. Yang kedua, baja ringan yang direndam dalam air sumur tanpa diberikan inhibitor. Yang ketiga, baja ringan yang direndam dalam air sumur dan ditambah inhibitor. Gambar A tadi menunjukkan permukaan logam yang halus dan rata dengan proses poles. Gambar B material yang direndam dalam air tanpa diberi inhibitor menunjukkan kekasaran permukaan logam yang mengindikasikan terjadinya korosi baja ringan telah terjadi. Gambar C menunjukkan permukaan halus. Hal ini menunjukkan bahwa inhibitor membentuk film pelindung permukaan sehingga mencegah korosi.
Hal ini semakin membuktikan bahwa inhibitor dari daun ciperukan bekerja secara baik dan efektif. Dari keempat pengambilan data dengan metode yang berbeda-beda ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, efisiensi penghambatan korosi dari ekstrak air daun ciplukan dalam mengendalikan korosi baja ringan di lingkungan air sumur dengan metode penurunan berat badan material, disimpulkan bahwa formulasi yang terdiri dari 10% ekstrak daun ciplukan memiliki 99% efisiensi penghambatan korosi pada baja ringan yang direndam dalam air sumur. Yang kedua, hasil pengujian menggunakan FITR mendapatkan hasil bahwa lapisan pelindung terbentuk pada permukaan logam terdiri dari kompleks Fe12. Studi elektrokimia seperti teknik polarisasi telah menyelidiki aspek mekanik daripada korosi. Yang berikutnya, dengan metode analisa SEM menunjukkan bahwa penghambatan korosi pada baja ringan terjadi karena pengembangan lapisan penghambat korosi di permukaan logam, seperti gambar C saat penelitian. Itu tadi review saya tentang jurnal pemanfaatan ekstrak daun ciplukan untuk menghambat laju korosi pada baja ringan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.